Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 2B akan membuat video terkait penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. Hukum Bernoulli berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli. Sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Keberhasilan Bernoulli mempublikasikan hasil penelitian terkait fluida. Mekanisme menjadi awal perkembangan ilmu pengetahuan Bernoulli menjelaskan dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle melalui penelitiannya yaitu Bernoulli menjelaskan mengenai gaya angkat yang muncul di pesawat hingga bisa membuatnya terbang di udara. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum Bernoulli. Merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku ini dinamis zat alir, cair dan gas. Dalam ruang ataupun saluran berdinding padatkan seperti ini pipa, mungkin bisa lihat secara detail video di samping penjelasannya secara rinci. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan dilambangkan dengan P, energi kinetik persatuan volume, dengan 1 Ru V2. 2. Energi potensial persatuan volume atau Ru GH semua memiliki nilai yang sama dalam setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Persamaan ini berlaku untuk aliran tak termampatkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. P plus 1/2 Ru V2 plus Ru GH sama dengan konstan. P1 plus 1/2 Ru V21 plus Ru GH1 sama dengan P2 plus 1 Ru V22 plus Ru GH2 dengan V kecepatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H relatif terhadap suatu acuan, P tekanan fluida, Ru massa jenis fluida. hukum Bernoulli dan kekekalan energi memiliki hubungan yang erat. Hukum Bernoulli dapat diartikan sebagai aplikasi kekekalan energi pada fluida. Dalam hukum Bernoulli, energi kinetik dan energi potensial fluida berubah seiring perubahan kecepatan dan ketinggian fluida. Kekekalan energi menjelaskan bahwa energi fluida tetap konsisten selama aliran, sehingga perubahan kinetik dan energi potensial fluida harus seimbang. Penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. Kincir air menggunakan prinsip Bernoulli untuk menghasilkan energi kinetik dari fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir masuk ke dalam kincir melalui bagian atas, dan setelah tekanan dan volume di dalam kincir saling bertumbukan, air akan terdorong keluar melalui lubang yang berada pada bagian bawah kincir. Kincir air menggunakan prinsip Bernoulli untuk menghasilkan energi kinetik dari fluida yang mengalir, sehingga dapat menghasilkan energi yang dapat digunakan. Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum Bernoulli pada kincir air adalah kecepatan fluida yang mengalir, tekanan fluida yang mengalir, ketinggian fluida yang mengalir. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara tinggi air dari permukaan ke bawah tangki, debit air, dan jumlah putaran kincir air. Dari pengamatan diketahui bahwa semakin besar tinggi air, debit air justru mengalami penurunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel tinggi air memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah putaran kincir air, sedangkan debit air cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih kompleks dalam sistem aliran. Teman-teman diketahui bahwa persamaan Bernoulli adalah P1 ditambah 1/2 Ru V1 kuadrat ditambah Ru GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 Ru V2 kuadrat ditambah Ru GH2. Udah matiin. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman diketahui bahwa persamaan Bernoulli adalah P1 ditambah 1/2 Ru V1 kuadrat ditambah Ru GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 Ru V2 kuadrat ditambah Ru GH2. Udah matiin. Baik teman-teman, di sini ada ilustrasi dari kincir air tersebut. Di sini ada H1, di mana H1 ini sebagai tinggi air dari permukaan ke bawah tangki. Kemudian ada H2. H2 adalah tinggi lubang bocor ke bawah tangki, teman-teman. Kemudian ada H di sini, hanya yaitu tinggi air dari permukaan ke lubang bocor. Kemudian ada V1. V1 ini adalah kecepatan awal air yang kita angkat sebagai 0. Kemudian ada V2, teman-teman. Nah, V2 ini adalah kecepatan air keluar. Berarti ini harusnya. Nah, kemudian ada V3. V3-nya adalah V3 yaitu kecepatan kincir air. Kemudian ada Y. Nah,
Ya ini belum kita ketahui teman-teman, kita cari. Kemudian Y-nya ada, kemudian Y-nya itu adalah jarak keluar air ke salah satu bilah kincir air. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Misalnya di sini A, di sini B. Oke, baik teman-teman. Tadi pada ilustrasi kincir airnya kecepatan pada V1 sama dengan 0 kan? Sehingga kita tulis rumus persamaan Bernoullinya, yaitu P1 ditambah 1 per 2 Ru V1 kuadrat ditambah Ru GH1 sama dengan P2 ditambah 1 per 2 Ru V2 kuadrat ditambah Ru GH2. Nah, di sini kita tulis, di sini ada Ru dalam kurung GH1 dikurang GH2 ya teman-teman ya. Nah, sama dengan 1 per 2 Ru V2 kuadrat. Nah, kemudian karena Ru-nya ini sama berarti kita coret teman-teman. Karena dia sama kita coret ya. Oke. Nah, di sini Ru-nya udah hilang, udah nggak ada. Berarti kita pakai G-nya sekarang atau gravitasinya. Nah, kita pindahin G-nya di luar, yaitu jadi G yang dalam kurungnya cuma H1 dikurang H2 ya teman-teman ya. Nah, kemudian sama dengan 1 per 2. Karena Ru-nya tadi udah hilang, jadi sisanya V2 kuadrat. Nah, kemudian yang 1 per 2 ini kita pindah ruas, jadi 2G dalam kurung H1 dikurang H2 ya teman-teman ya. Sama dengan V2 kuadrat. Nah, kemudian kita akarin. Jadi, akar 2G dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan V2. Nah, kemudian videonya ini kita pindahin ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, akar dari 2G dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan akar 2GH. Nah, sampai sini aja teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin mencari periode kincir air, teman-teman bisa menggunakan rumus T besar sama dengan N per T kecil. Ini buat periode kincir air ya teman-teman. Periode kincir air. Nah, jika teman-teman juga ingin mencari nilai Y yang kita gunakan, yaitu rumus teorema Pythagoras, yang dimana Y-nya adalah ya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumus untuk mencari nilai Y-nya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman jika ingin mencari kecepatan kincir air, kita dapat menggunakan rumus parabola, yaitu V3 sama dengan akar V2 kuadrat dikurang 2GY. Ini untuk mencari kecepatan atau V dari kincir air. Sorry teman-teman ya, kincir air. Nah, inilah rumus-rumus yang bakal kita pakai untuk contoh kasus pada percobaan berikutnya. Buat teman-teman, berikutnya kita masuk ke contoh kasus pada percobaan yang kita buat. Udah. Baik teman-teman, sekarang ada beberapa contoh kasus pada percobaan. Di sini ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Baik, di sini ada percobaan 1, di mana H1-nya adalah ada 20 cm dan H2-nya ada 13 cm. Kemudian ada jumlah putaran kincir air atau N-nya yang disimbol dengan N, 12 putaran. Kemudian ada waktu putaran kincir air atau T, yaitu 38,14 sekon. Kemudian ada jarak keluarnya air ke salah satu bilah kincir air yang disimbol A, B. Yang di sini ada 3 cm dan 6 cm. Baik, di sini kita disuruh hitunglah kecepatan air yang mengalir, kecepatan kincir air dan periode kincir air. Baik teman-teman, kita selesai dulu nomor 1 atau percobaan 1-nya. Baik, di sini apa penyelesaiannya? Nah, pada percobaan 1 ya teman-teman, pada tabung bocor pertama. Diketahui tadi ada H1-nya tadi 20 cm ya teman-teman. Nah, 20 cm ini kita konversi ke meter menjadi 0,2 meter. Kemudian ada H2 sama dengan 13 cm. Kemudian kita konversi juga teman-teman, kita konversi ke meter menjadi 0,13 meter. Nah, kemudian juga ada N, yang dimana N ini adalah putarannya, yaitu ada 12 putaran. Dan juga ada waktunya, yaitu T sama dengan 38,14 sekon atau detik. Nah, tadi pertanyaannya itu teman-teman, pertanyaannya atau yang ditanya, tadi ditanya V2-nya, kemudian V3-nya, kemudian Y, dan kemudian T besar. Berarti kita pakai yang ketiga rumus tadi teman-teman. Kayak rumus tadi teman-teman. Yang dimana kita cari dulu kecepatannya, yaitu kecepatan aliran air. Yang dimana rumusnya tadi V2 sama dengan akar 2G dalam kurung H1 dikurang H2 ya teman-teman. Nah, kemudian kita terus lagi. Nah, 2 dikali G. G-nya berapa? Jadi nilai gravitasinya yaitu 9,81 ya teman-teman. Nah, dalam kurung H1-nya tadi 0,2 meter. Dikurang H2-nya berapa? 0,13. Oke, ini teman-teman. Nah, kemudian di sini dua lagi. Udah nyakret. Dan sini kita bilang lagi 2 dikali 9,81. Jadi berapa teman-teman? 2 kali 9,81 sama dengan 19,2 ya. Jadi 19,62. Nah, kemudian dalam kurung. Nah, 0,2
dikurang 0,13 sama dengan 0,07. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tulis V2-nya lagi. V2 19,62 dikali 0,07 sama dengan 1,3734. Nah, kemudian lanjut F2. F2 sama dengan akar dari 1,3734 sama dengan 1,171 meter per kubik ya teman-teman. Sorry guys. Jadi V2 sama dengan 1,171 meter persegi per sekon. Nah, sampai sini. Nah, oke, kita selesaikan percobaan kedua, di mana diketahui H1-nya teman-teman. H1-nya tadi sama dengan 28 cm. Kalau kita konversikan ke meter menjadi 0,28 meter ya. Nah, kemudian H2. H2-nya tadi 19 cm. Jika kita konversikan menjadi 0,19 meter. Baik, kemudian ada N. N-nya ada 28 putaran. Nah, dengan waktu 26,56 sekon atau detik. Jadi yang ditanya tadi ada V2, ada V3, dan G-nya teman-teman. Oke, baik. Kita langsung saja kaitkan yang V2-nya atau kecepatan aliran air. V2 ya teman-teman. Jadi rumusnya tadi ada V2 sama dengan akar 2G dan kurung H1 dikurangi H2 ya teman-teman. Nah, kita masukkan akar-akarnya ke dalam rumus. Baik, 2. Tadi nilai gravitasinya sama dengan 9,81 ya guys ya. Dan kurung H1-nya berapa? H1-nya 0,28 dikurang H2-nya berapa? 0,19 meter. Atau kurung. Kemudian V2-nya lagi teman-teman. Baik, sekarang 2 dikali gravitasinya 9,81 sama dengan 19,62. Atau yang dikurung ini kita kurangi guys. 0,28 dikurang 0,19 sama dengan 0,09. Oke, lanjut V2. 19,62 dikali 0,09 sama dengan 1,7658. Nah, akar dari 1,758 ini sama dengan berapa teman-teman? Yaitu sama dengan 1,328 meter persegi per sekon. Oke, selanjutnya kita hitung periode kincir airnya. Kincir air. Ini berarti T besar teman-teman. T besar sama dengan putarannya sama dengan waktunya. Kita tulis T besar. Tadi berapa putaran teman-teman? 28 putaran. Kita taruh rumusnya dengan waktu 26,56 detik. Nah, kemudian kita bagi 28 dibagi 26,56 ini sama dengan 1,0542 sekon atau detik teman-teman ya. Nah, kemudian